Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa meratakan kuburan adalah sunnahnya Wahabi. Benarkah demikian apa yang dituduhkan oleh banyak orang? Tonton video ini hingga selesai agar kita menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Menadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang meratakan kuburan, adakah sunnahnya Nabi atau sunnahnya Wahabi. Langsung saja kita bahas. Imam Muslim menyebutkan di dalam kitab sahihnya meriwayatkan beberapa hadis berikut yang menunjukkan bahwa membangun kuba-kuba di atas kuburan adalah dilarang dalam Islam. Dari Abu Hayyas Al-Asadi berkata, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, maukah engkau saya utus seperti Rasulullah mengutusku? Jangan engkau tinggalkan patung kecuali kamu menghancurkannya, dan kuburan yang tinggi kecuali kamu meratakannya. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah melarang kuburan dikapur, diduduki, dan dibangun di atasnya. Dari Sumama bin Syaifai, ia berkata, kami pernah bersama Fadalah bin Ubaid di Romawi, di kota Rudis. Lalu seorang kawan kami wafat, dan Fadalah bin Ubaid memerintahkan untuk diratakan kuburannya, seraya mengatakan, saya mendengar Rasulullah memerintahkan supaya diratakan. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa kuburan tidak ditinggikan dari tanah dengan sangat tinggi, namun hanya ditinggikan seukuran satu hasta. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan yang sependapat dengannya. Kemudian beliau menukil ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya saya mendapati para imam di Mekah memerintahkan dihancurkannya bangunan-bangunan di atas kuburan. Penghancuran ini dikuatkan oleh sabda Nabi, dan kuburan kecuali engkau meratakannya. Syekh Muhammad Ar-Rasyid Ridho menukil sebagian ucapan para ahli ilmu tentang bangunan di atas kubur. Katanya, Imam Syafi'i dalam menyebutkan bahwa para pemimpin Makkah menghancurkan bangunan-bangunan di atas kuburan, dan para fuqaha tidak ada yang menentangnya. Hal itu juga dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis yang berkaitan tentang masalah ini. Dan dalam kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Aitami dinyatakan bahwa menjadikan masjid di atas kubur, menyalakan pelita di atasnya, menjadikan laksana berhala yang ditawafi, diusap-usap dan disolati, semua itu merupakan dosa besar. Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata ketika memetik beberapa faidah dari perang Taif, di antara faidahnya adalah tidak boleh menyisakan tempat-tempat kesyirikan dan togut selagi ada kemampuan untuk menghancurkannya walaupun hanya sehari saja. Sebab hal itu adalah syiar kesyirikan dan kemungkaran yang paling besar. Maka tidak boleh dibiarkan selagi mampu untuk menghancurkannya. Masuk dalam kategori hukum ini juga kuba-kuba yang dibangun di atas kuburan yang dijadikan sebagai patung dan togut yang disembah selain Allah, dan kayu yang diagungkan dan dimintai berkah, nazar, dan ciuman. Semua ini tidak boleh disisakan sedikit pun di atas bumi selagi ada kemampuan untuk menghancurkannya. Sebab kebanyakannya adalah tak ubahnya seperti Lata, Uzza, dan Mana. Bahkan mungkin lebih ngeri lagi syiriknya. Al-Hafidz Asy-Syaukani berkata ketika menjelaskan hadis Ali, hadis ini menunjukkan bahwa kuburan tidak boleh sangat ditinggikan, baik kuburan orang utama ataupun orang yang biasa. Yang tampak bagi kami bahwa meninggikan kuburan lebih dari ukuran yang diperbolehkan hukumnya adalah haram, sebagaimana yang ditegaskan oleh penganut mazhab Ahmad dan sekelompok ulama. Demikian pula Syafi'i dan Malik. Beliau melanjutkan, termasuk meninggikan kuburan yang dilarang dalam hadis ini, nomor satunya adalah kuba-kuba yang dibangun di atas kuburan. Hal ini juga termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid yang telah dilaknat oleh Nabi. Betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh bangunan-bangunan tersebut. Di antaranya adalah keyakinan orang-orang jahil terhadapnya, seperti halnya keyakinan orang-orang kafir terhadap berhala-berhala mereka, di mana mereka meyakini bahwa kuburan-kuburan tersebut
mampu memberikan manfaat dan menolak musibah. Mereka menjadikannya sebagai tempat meminta kebutuhan dan tempat perlindungan. Mereka meminta di sana permintaan seorang hamba kepada Robnya. Mereka menempuh perjalanan untuk menuju ke sana, mengusap-ngusap dan meminta pertolongan. Walhasil tidak ada satupun amalan yang diamalkan orang-orang jahiliyah dulu terhadap patung-patung mereka kecuali mereka lakukan terhadap kuburan-kuburan tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anehnya, sekalipun ini merupakan kemungkaran yang keji dan kekufuran yang nyata, tetapi sedikit sekali kita menjumpai seorang yang cemburu membela agama yang suci ini, baik dia seorang alim, penuntut ilmu, pemimpin, menteri, dan raja. Dari uraian di atas dapat kita tarik 2 poin yang penting. Yang pertama, kubah di atas kuburan mungkar. Membangun kubah-kubah di atas kuburan termasuk kemungkaran yang dilarang dalam Islam. Dan bagi orang yang memiliki kemampuan hendaknya mengubahnya. Oleh karena itu, salahkah bila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya menerapkan perintah Nabi di atas? Syekh Sulaiman bin Sahman berkata, adapun penghancuran kubah-kubah maka memang benar beliau melakukannya, dan ini disetujui oleh para ulama Islam dari mazhab Hanabilah dan selainnya. Karena membangun bangunan di atas kubur adalah kebid'ahan yang diada-adakan oleh kaum Rafidah. Mereka lah pendahulu Al-Haddad dan orang-orang sepertinya dari kalangan penyembah kubur. Beliau juga mengatakan, benar, kaum Wahabi merealisasikan perintah Rasulullah dalam menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan, baik dari kalangan ahli bait maupun selainnya. Karena itu, merupakan sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat, serta orang-orang setelah mereka dari kalangan para imam yang mendapat petunjuk. Tidak ada yang mencela perbuatan Wahabiyah dalam menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kubur, kecuali orang yang dibutakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semua mazhab melarangnya. Semua ulama mazhab melarang hal ini, termasuk mazhab Syafi'i yang tampaknya orang-orang yang menisbahkan diri kepada mazhab Syafi'i seperti Syekh Ahmad Dahlan dan Syekh Idahram. Kalau Anda tidak mengikuti ajarannya, sungguh benar ucapan penyair. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tetapi Laila tidak pernah mengakuinya. Apabila Anda memahami masalah ini, maka Anda menjadi sangat lucu ucapan Syekh Ahmad Jaini Dahlan dan Syekh Marhadi. Sejak hadirnya Wahabi, dunia Islam tidak pernah tenang, penuh dengan pergolakan pemikiran, sebab kelompok ekstrim itu selalu menghalau pemikiran dan pemahaman agama Sunni Syafi'i yang sudah mapan. Teman-teman sekalian, Anda telah mengetahui sendiri bagaimana mazhab Syafi'i yang secara tegas mengingkari kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan tersebut. Lantas, siapakah yang menghalau mazhab Syafi'i? Apakah mazhab Syafi'i hanya sekedar dalam masalah kunut subuh semata? Sedangkan dalam akidah engkau menyelisihinya. Apakah Imam Syafi'i hanya pandai dalam fikih saja, tetapi tidak dalam akidah, sehingga engkau menyelisihinya? Semoga Allah merahmati Imam Abu Mudhaffar As-Sam'an ketika mengatakan, tidak pantas bagi seorang untuk membela mazhab Syafi'i dalam masalah fikih tetapi tidak mengikutinya dalam masalah usul atau pokok-pokok akidah. Semoga dengan sedikit penjelasan tentang masalah kuburan, apakah sunnahnya Wahabi atau sunnahnya Nabi, dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.